bagaimana seorang pemimpin menghadapi pandemi seperti ini, terutama dalam mengatur atau memanage sebuah negeri yang besar ini. Baik, saya ingin menjawab ya dengan dua pendekatan. Yang pertama tentu protokol keimanan, yang kedua adalah protokol kesehatan. Tentu di dalamnya ada juga faktor-faktor ekonomi dan politik, tetapi saya ingin fokus di dua hal ini. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin harus mendahulukan kepentingan rakyatnya, kepentingan umatnya dulu ketimbang kepentingan dirinya. Ini nomor satu. Enggak usah dihantui oleh ketakutan-ketakutan. Pertama, keputusan yang tidak populer, akhirnya dibully. Enggak usah berpikir itu. Sebagaimana Amr bin As dihujat habis-habisan. Pada akhirnya, ternyata sukses. Amr bin As itu ketika memerintahkan lockdown, sukses. Setelah semua berjalan kembali seperti biasa, ada yang datang ke Umar dan mengatakan bagaimana Amr bin As kira-kira marah nggak sama kita ya. Karena waktu dia menerapkan sistem lockdown itu ketika kami disuruh ke gunung, ke bukit atau ke lembah, banyak di antara kita yang mendamprat. Umar mengatakan tidak. Bahkan Umar mengatakan sedikit pun tidak terbersit pada diri Amr bin As tersinggung dengan ucapan-ucapan kalian. Akhirnya situasi menjadi reda. Jadi menurut saya sebagai seorang pemimpin gak usah takut untuk tidak populer atau kemudian gak usah khawatir akan terancam kekuasaannya. Bahwa nanti kalau lockdown akan terjadi krisis ekonomi, negara gak punya uang untuk kasih makan, nanti akan jatuh kekuasaannya, gak usah berpikir seperti itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Setelah kesadaran iman itu sudah ada sebagaimana yang diterapkan oleh Amr bin As dan Umar bin Khattab. Ya. Bahwa ketika di lockdown, ketika kita kemudian lakukan PSBB ketat, katakanlah dua istilah yang berbeda dengan dua konsekuensi yang berbeda, sambil katakanlah yang paling bermasalah lockdown. Orang-orang yang keluar dalam hadis Nabi SAW, di situasi pandemi seperti ini kan kalau anjuran Nabi SAW, anjurannya yang umum, misalnya hadis riwayat Ahmad saya ambil. Idza waqa'a ta'unu bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a wa antum biha fala takhruju minha, dan seterusnya. Jika terjadi pandemi atau epidemi di satu tempat dan kamu berada di dalamnya, janganlah kamu keluar. Jika kamu di luar, janganlah kamu masuk ke dalamnya. Ini kan sudah jelas nih. PSBB ketat kah atau lockdown kah namanya. Itu perintah dan itu sunnah. Dan ini solusi dan ini yang adalah pendekatan keimanan. Inilah protokol keimanan itu. Bahkan dalam hadis lain digambarkan, al-faru minat ta'mun kal-fari minaz zahfi. Orang yang keluar meninggalkan wilayah pandemi karena takut terkena pandemi adalah orang yang lari pengecut dari peperangan. Enggak boleh. Jadi sebagai pemimpin harus memberikan komando kepada rakyatnya dengan tegas. Dengan semua resikonya. Iya, memang ketegasan diperlukan dalam kondisi seperti ini. Pemimpin tidak boleh pelintat, pelintut, pelin-pelan, nggak boleh. Harus tegas mengambil keputusan. Bahwa kalian yang keluar dari wilayah PSBB adalah seperti orang yang pengecut lari dari perang. Dan perintah Nabi SAW, kalau kamu berada di dalamnya jangan keluar, dan yang di luar jangan masuk. Ini berarti pendekatan keimanan. Dan di sini cuma dibutuhkan kemampuan leadership. Pertama tegas, yang kedua memobilisasi rakyatnya.
terutama memobilisasi tokoh-tokohnya agar kompak, terutama lagi umara-umara pemerintah daerah masing-masing. Tapi kalau masing-masing pada pencitraan, nggak akan selesai negeri ini. Apalagi masing-masing pemerintah daerah juga melakukannya dengan pencitraan, ya sudah nggak akan selesai, rakyat menjadi korban. Pendekatan lain adalah satu, transparansi data. Yang membuat kita susah untuk keluar dari situasi seperti ini adalah ketika si pemimpin tidak transparan, terutama dalam membeberkan data. Pada dalam kondisi seperti ini data sangat penting. Sehingga yang ketiga, keputusan diambil berdasarkan data, bukan kira-kira. Kirologi, kiro-kiro gitu. Dan ingat, harus jujur dalam memutuskan ini dan melihat perkara ini. Jujur di hati, tidak punya kepentingan-kepentingan lain. Kecuali bagaimana caranya kita secara kolektif bisa keluar bersama-sama. Dan yang terakhir tentu bagaimana si pemimpin ini punya kekuatan leadership untuk menanamkan kesadaran kolektif. Ayo kita bersama-sama keluar. Ayo sama-sama kita bersatu. Di satu negeri, ketika kita bertanya kemarin keliling dunia lewat Zoom ini, umumnya pemimpin-pemimpin di banyak negeri yang sekarang bisa keluar dari pandemi itu berhasil memobilisasi rakyatnya dan kompak. Bahkan pengusaha-pengusahanya pun urunan mengeluarkan dana, dikumpulkan di satu tempat. Negara sudah menyiapkan anggaran, tetapi si pengusaha pun kemudian mengumpulkan dana untuk berbagi kebutuhan pokok kepada saudara-saudaranya yang di lockdown. Dan berbagi kepada saudara-saudaranya yang sedang berada di rumah sakit. Di banyak negara, pandemi ini justru menjadi sarana pemersatu yang tadinya mereka terpecah. Bagaimana dengan Indonesia? Halo? Kalau sebelum pandemi kita terbelah, di pandemi juga pun masih meneruskan keterbelahan ini, selesai sudah. Allah tidak akan menurunkan pertolongannya kepada kita semua. Mungkin kondisi bisa jadi lebih buruk. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Saya kira itu masukan dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Deden mau ada tambahan? Cukup Ustaz, sudah jelas pandemi adalah alasan semua elemen umat, baik umarohnya, ulamanya, dan rakyat itu untuk bersatu, bukan untuk pecah. Saatnya bersatu dan yang menyatukan itu adalah pandemi ini. Baru di situ ada iman, karena berarti mampu mengubah pandemi ini menjadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.